Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap wanita berinisial RTS 19 tahun di Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku diketahui seorang pria berinisial C 27 tahun yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Yudi Hartono mengungkap motif pelaku dalam melakukan aksi keji ini karena korban menolak permintaan pelaku untuk menggugurkan kandungan hingga berujung emosi dan melakukan pembunuhan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Herman. Rekan Herman, silakan laporan Anda. Baik Aninda dan juga teman-teman yang ada di studio, mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat siang menjelang sore dimanapun Trimas berada. Benar sekali bahwa eh, motif atau kronologi lengkap yang terjadi di Desa Merah, Kecamatan Tolo, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya terungkap, yang mana kejadian tersebut diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kota Waringin Timur yang berhasil juga mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita muda berinisial RTS usia 19 tahun, yang mana pelaku diketahui merupakan teman dekat korban yang berinisial C 27 tahun, yang juga diketahui bekerja sebagai perangkat desa, yang mana kepastian tersebut langsung disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Timur AKP Yudi Hartanto dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Kotim pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Dan dalam kesempatan itu juga pelaku itu dihadirkan dan mengakui seluruh perbuatannya. Menurut AKP Yodi, kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Jumat 3 Oktober 2025 lalu, yang mana terjadi di Desa Merah. Dan saat itu juga pelaku berhasil diamankan oleh pihak eh, Polres Kota Waringin Timur, dan berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa tersebut bermula ketika pelaku menghubungi korban sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan mereka sepakat bertemu di Desa Merah, tepatnya di dekat lapangan poli yang berada di RT 2 RW 1. Lokasi itu dipilih pelaku karena sepi, gelap, dan jauh dari pemukiman warga. Dan perlu juga diketahui Tribuners, sebelum berangkat pelaku sudah menyiapkan tali berwarna biru yang diambil dari jaring ikan di rumahnya. Nah, niat jahat eh, korban sudah muncul dalam pikirannya jika korban eh, menolak untuk menggugurkan kandungannya. Dan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban lebih dulu tiba lokasi dan menunggu pelaku sambil duduk di atas motornya. Dan ketika pelaku datang, keduanya sempat berbicara serius soal kehamilan korban. Namun, korban menolak permintaan pelaku untuk menggugurkan kandungannya, sehingga keduanya terlibat adu mulut dan juga bertengkar hebat. Dan penolakan korban membuat pelaku tersulut emosi, dan dalam kondisi panik, pelaku mengambil potongan papan kayu berukuran 2 kali 20 cm sepanjang 70 cm yang terletak di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, pelaku memukul korban 3 kali ke arah bagian belakang kepala hingga korban jatuh dan tersungkur. Tak berhenti di situ, pelaku kembali memukul bagian leher dan wajah korban. Korban sempat berusaha merangkak menjauh, tetapi pelaku menindih tubuh, mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya selama 5 menit. Setelah korban tidak bergerak, pelaku memastikan kondisinya sudah tidak bernyawa. Dan ia kemudian menemukan tali berwarna putih sekitar lapangan dan kembali menjerat leher korban selama beberapa menit untuk memastikan kematian korban. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kembali mengambil ponsel korban untuk menghapus jejak, lalu meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor korban. Dalam perjalanan menuju desa Tumbang Boloi, Kecamatan Antakalang, pelaku membuang ponsel tersebut ke Sungai Mataya di area penyeberangan Puntun sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Dan polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit motor Honda Revo SKH 5983 AO, pose Infinix warna hitam, tali putih dan biru, sepasang sendal merah, serta potongan papan kayu yang digunakan pelaku untuk memukul korban.
Dan menurut AKP Yudi, motif pelaku karena korban menolak untuk menggugurkan kandungannya. Akibat pelaku emosi dan melakukan tindak pidana yang berujung pada kematian korban. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukum mati atau penjara seumur hidup. Dan kasus ini menjadi sorotan publik Kotim karena melibatkan hubungan pribadi dan berujung pada kekerasan dan menghilangkan nyawa. Polisi juga mengimbau akal mempercayakan kasus tersebut sepenuhnya kepada proses hukum kepada pihak berwenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Baik Linda, mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Hermanatur Saputra, pewarta dari tribunkalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Herman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Yudi Hartanto. Kejadian pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kotim, tepatnya di Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotim, yang terjadi pada hari Jumat 3 Oktober 2025. Mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah monitor berkaitan dengan kejadian tersebut. Di mana dalam kejadian tersebut, Polsek Parenggian berdasarkan laporan polisi nomor LPB 10 Romawi 2025 tanggal 4 Oktober 2025. Dengan pelapor di sini DS 31 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.